Selamat datang di Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kopi, minuman yang akrab di telinga, menyimpan misteri bagi lansia. Ada yang bilang baik untuk otot, ada yang khawatir jantung berdebar. Mana yang benar? Yuk, kita cari tahu. Kopi telah lama menjadi bagian dari rutinitas harian. Namun bagaimana dampaknya pada lansia? Mari kita kupas tuntas manfaat dan risikonya. Nah, salah satu manfaat yang sering dibicarakan adalah pengaruhnya terhadap fungsi otak. Kopi tingkatkan fungsi otak. Kafein tingkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan daya ingat. Ini bantu lansia jaga fungsi kognitif. Riset tunjukkan kopi turunkan risiko Alzheimer dan Parkinson. Kafein blokir adenosim, tingkatkan neuron, dan lepas dopamin. Lansia tetap waspada dan fokus. Lalu, bagaimana dengan kesehatan jantung? Apakah kopi juga memberikan manfaat? Kopi dan jantung berdebar? Penelitian terbaru. Kopi lindungi jantung. Antioksidan kurangi radang. Cegah kerusakan sel jantung. Berlaku bagi lansia tanpa riwayat penyakit jantung. Kopi mengandung asam klorogenat, efek antioksidan dan antiinflamasi. Kopi bantu fungsi endotel, penting bagi kesehatan jantung. Selain jantung, tulang juga menjadi perhatian penting bagi lansia. Apakah kopi berpengaruh pada kesehatan tulang? Efek positif kopi bagi tulang. Kafein tingkatkan penyerapan kalsium, jaga kepadatan tulang. Konsumsi berlebihan tingkatkan risiko osteoporosis. Konsumsi kopi tepat, imbangi asupan kalsium. Kafein tingkatkan ekskresi kalsium, kompensasi dengan asupan kalsium memadai. Tidak hanya tulang. Pencernaan juga sering menjadi masalah bagi lansia. Bagaimana kopi dapat membantu? Kopi jaga kesehatan pencernaan. Rangsang produksi asam lambung, tingkatkan gerakan usus. Cegah sembelit, masalah umum lansia. Lansia masalah lambung, batasi konsumsi kopi. Kopi rangsang asam lambung, bantu pencernaan. Lansia riwayat asam lambung, efek ini perparah gejala. Kopi juga dikenal kaya akan antioksidan. Apa manfaatnya bagi lansia? Kopi kaya antioksidan. Lindungi tubuh dari radikal bebas. Radikal bebas sebabkan penyakit kronis, seperti kanker dan jantung. Lansia konsumsi kopi, tingkatkan perlindungan tubuh. Kopi mengandung asam klorogenat, flavonoid, dan melanoidea. Antioksidan lindungi sel tubuh dari kerusakan radikal bebas. Bagi lansia yang sering merasa lelah, kopi bisa menjadi solusi. Bagaimana kopi meningkatkan energi? Lansia sering lelah. Kopi solusi alami tingkatkan energi. Kafein stimulan, tingkatkan kewaspadaan. Kurangi rasa kantuk. Efek sementara, konsumsi berlebihan ganggu tidur. Kafein blokir reseptor adenosin. Kurangi kantuk, tingkatkan kewaspadaan. Hindari konsumsi kopi dekat waktu tidur. Selain energi, kopi juga dapat mempengaruhi suasana hati. Bagaimana mekanismenya? Kopi tingkatkan suasana hati, kurangi risiko depresi. Kafein tingkatkan produksi neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Bermanfaat bagi lansia rentan depresi. Riset tunjukkan kopi turunkan risiko depresi. Kafein tingkatkan aktivitas neurotransmitter terkait suasana hati. Namun, di balik manfaatnya, kopi juga memiliki potensi risiko. Apa saja yang perlu diperhatikan? Kopi punya potensi risiko bagi lansia. Konsumsi berlebihan sebabkan efek samping, jantung berdebar, gangguan tidur, dan sakit kepala. Konsumsi kopi tepat, perhatikan kondisi kesehatan. Setiap individu punya toleransi berbeda terhadap kafein. Lansia lebih sensitif, perhatikan reaksi tubuh lalu. Bagaimana takaran yang tepat untuk lansia? Takaran kopi lansir, 1-2 cangkir per hari. Hindari konsumsi sore atau malam hari. Jaga kualitas tidur. Pilih kopi hitam tanpa gula atau pemanis buatan. Setiap lansia punya toleransi berbeda terhadap kafein.
Mulai dosis kecil, sesuaikan secara bertahap untuk menambah manfaat. Kopi bisa dikombinasikan dengan bahan alami. Apa saja rekomendasinya? Cara sehat nikmati kopi. Tambah kayu manis atau jahe. Rempah-rempah antioksidan dan antiinflamasi. Kayu manis atur gula darah dan kolesterol. Jahe redakan masalah pencernaan dan kurangi radang. Rempah-rempah tingkatkan rasa kopi, beri manfaat kesehatan. Bagi lansia dengan masalah lambung, ada alternatif yang lebih aman. Apa itu? Lansia masalah lambung, pilih kopi dingin atau cold brew. Kadar asam lebih rendah, ramah bagi lambung. Rasa lebih halus, kurang pahit, disukai lansia. Kopi dingin tetap mengandung kafein. Batasi konsumsi. Proses cold brew menghasilkan kopi dengan kadar asam lebih rendah. Selain itu, ada juga pilihan kopi tanpa kafein. Apa manfaatnya? Lansia coba kopi decaf tanpa kafein. Tetap mengandung antioksidan, tanpa efek stimulan. Cocok bagi lansia sensitif terhadap kafein. Kopi decaf beri manfaat kesehatan sama seperti kopi biasa. Pilihan baik bagi lansia ingin nikmati rasa kopi untuk menambah cita rasa. Susu nabati bisa menjadi pilihan. Apa saja manfaatnya? Tambah susu almond atau susu kedelai ke dalam kopi. Susu nabati rendah lemak dan kalori, mengandung nutrisi. Susu almond kaya vitamin I dan antioksida. Susu kedelai kaya protein dan isoflavon. Susu nabati tingkatkan rasa kopi, beri manfaat tambahan. Pemanis juga perlu diperhatikan. Apa pilihan yang lebih sehat? Hindari tambah gula atau pemanis buatan ke dalam kopi. Gunakan pemanis alami seperti madu atau stevia. Gula dan pemanis buatan tingkatkan risiko penyakit kronis. Madu dan stevia pilihan lebih sehat, indeks glikemik rendah. Pemanis alami juga harus dikonsumsi dalam jumlah sedang. Interaksi kopi dengan obat-obatan juga perlu diperhatikan. Apa saja yang perlu diwaspadai? Lansia konsumsi obat-obatan, hati-hati dengan kopi. Kafein berinteraksi dengan obat pengencer darah dan tekanan darah. Konsultasikan dengan dokter, ketahui interaksi obat dan kopi. Interaksi obat dan kopi bervariasi tergantung jenis obat. Lansia konsultasi dengan dokter atau apoteker. Kualitas kopi juga berpengaruh pada manfaatnya. Apa yang perlu diperhatikan? Pilih kopi berkualitas baik dari biji Arabica atau Robusta segar. Hindari kopi instan, mengandung bahan tambahan dan pengawet. Kopi berkualitas baik, mengandung lebih banyak antioksidan. Kopi instan sering mengandung bahan tambahan berbahaya. Lansia dengan riwayat penyakit jantung perlu lebih berhati-hati. Apa saja yang perlu diperhatikan? Lansia riwayat penyakit jantung, batasi atau hindari kopi, kafein tingkatkan detak jantung dan tekanan darah. Perparah kondisi penyakit tersebut, lansia pantau tekanan darah dan detak jantung setelah konsumsi kopi. Segera konsultasi dokter jika alami gejala tidak diinginkan. Tidak hanya jantung, masalah lambung juga sering dialami lansia. Apa yang perlu diperhatikan terkait konsumsi kopi? Lansia masalah lambung, hati-hati dengan konsumsi kopi. Kopi tingkatkan produksi asam lambung, perparah gejala. Kopi tanpa kafein atau kadar asam rendah lebih ditoleransi. Lansia perhatikan reaksi tubuh, sesuaikan konsumsi. Lalu, bagaimana dengan lansia yang mengalami gangguan tidur? Lansia gangguan tidur, hindari konsumsi kopi sore atau malam. Kafein ganggu kualitas tidur, sebabkan sulit tidur. Efek stimulan kafein bertahan beberapa jam. Lansia kurangi atau hilangkan konsumsi kopi, tingkatkan kualitas tidur. Interaksi kopi dengan obat-obatan juga perlu mendapat perhatian khusus. Lansia konsumsi obat-obatan, konsultasi dengan dokter. Kafein berinteraksi dengan obat-obatan, kurangi efektivitas. Interaksi obat dan kopi bervariasi tergantung jenis obat.
Lansia konsultasi dengan dokter atau apoteker. Konsumsi kopi berlebihan dapat menimbulkan efek samping. Apa saja yang perlu diwaspadai? Konsumsi kopi berlebihan sebabkan efek samping, jantung berdebar, gangguan tidur, sakit kepala, dan kecemasan. Lansia perhatikan dosis kopi, hentikan konsumsi jika alami efek samping. Setiap lansia punya toleransi berbeda terhadap kafein. Lansia dengan masalah ginjal juga perlu lebih berhati-hati. Lansia masalah ginjal, hati-hati konsumsi kopi. Kopi tingkatkan produksi urin, perparah kondisi ginjal. Lansia masalah ginjal, batasi asupan cairan, termasuk kopi. Pantau fungsi ginjal rutin, konsultasi dokter. Jumlah kopi aman. Bagaimana dengan lansia yang memiliki masalah kecemasan? Lansia masalah kecemasan, batasi konsumsi kopi, kafein perparah gejala kecemasan, picu serangan panik. Efek stimulan kafein tingkatkan detak jantung, tekanan darah. Kewaspadaan. Lansia masalah kecemasan, kurangi atau hilangkan konsumsi kopi. Jadi, bagaimana kesimpulan dari manfaat dan risiko kopi bagi lansia? Kopi bisa jadi teman atau lawan bagi lansia. Konsumsi tepat dan bijak. Kopi beri manfaat kesehatan. Lansia perhatikan reaksi tubuh. Sesuaikan konsumsi. Konsultasi dokter atau ahli gizi. Tentukan jumlah kopi aman. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan ahli kesehatan sebelum membuat perubahan pada pola konsumsi. Konsultasi dokter atau ahli gizi sebelum konsumsi kopi rutin. Informasi video edukatif tidak ganti nasihat medis. Lansia dapatkan nasihat medis dari dokter atau ahli gizi. Sebagai penutup, kami ingin mengajak Anda untuk tetap sehat dan bahagia. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Like, comment, subscribe channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Bagikan video ini kepada orang terdekat. Tulis pengalaman konsumsi kopi di kolom komentar. Klik lonceng notifikasi. Jangan ketinggalan informasi kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan bahagia.